Kenapa sih, kenapa? Hah? Kayak kesemutan ya tuh, lihat kaki gue tuh nggak bisa kayak gini. Nih, kalau lu balikin nih. Tuh. Tuh, nggak bisa lurus dua-duanya. Bisa kesemutan gitu. Udah. Relax. Aduh, Le, lu bahaya lu, Le, kalau keseringan semutan kayak gini. Ini adalah indikasi stroke ringan kalau orang yang suka terkena kesemutan. Ada indikasi-indikasi lainnya, kayak ngomongnya pelo, itu juga indikasi stroke ringan. Ngomong mulai pelo, terus suka tiba-tiba terjadi sakit kepala yang hebat gitu ya, tanpa ada sebab, tahu-tahu sakit kepala. Nah, itu juga. Terus daya ingat menurun, itu juga terjadi kebingungan tiba-tiba. Itu termasuk gejala-gejala stroke ringan. Udah lurusin. Nah, kalau gejala stroke beratnya, tahu nggak seperti apa? Nah, udah enakan belum? Iya kan? Nah, tadi kan gue udah sebutin tuh indikasi-indikasi buat gejala stroke ringan. Nah, ada juga yang gejala stroke yang udah parah nih, udah berat. Itu ditandai dengan beberapa anggota tubuh yang udah mulai lumpuh, kayak lumpuh sebelah, ngomongnya udah nggak jelas, muka juga udah nggak simetris, susah ngelem, ngancingin baju udah kagak bisa, pakai sendal udah nggak bisa, sampai parah-parahnya kalau sampai terjadi pendarahan di otak itu bisa menyebabkan kematian. Kamu tahu nggak? 70% dari 1.000 orang yang terkena stroke setelah disurvei, ternyata mereka itu 70%-nya nggak tahu kalau mereka itu terkena stroke. Jadi harus rajin-rajin dan tahu gejala-gejala, indikasi-indikasi seperti apa. Gitu. Separah itu kah? Separah itu, kawan. Ya kan? Nah? Malah makin kesemutan nih. Relax, kesemutan lagi. Wah, ini bahaya nih, kesemutan nih. Enggak. Apaan? Bukan itu. Apaan? Banyak semut masuk ke celana gue nih. Semut! Masuk ke celana nih. Gak enak. Tak sulit menemukan kasus stroke di Indonesia. Apalagi di masyarakat perkotaan dengan gaya hidup yang dekat dengan junk food, rokok, alkohol, dan stres. Di kalangan penggiat panggung hiburan Indonesia tercatat beberapa nama yang masih lekat dalam ingatan kita, tentunya mendiang Tata Dado. Maret 2013 lalu, komedian senior ini menghembuskan nafas terakhirnya. Stroke dan diabetes menjadi penyebab meninggalnya pendiri grup komedi Silver Boys ini. Selain Tata Dado, komedian Cahyono, Darto Helm, penyanyi lawas Bini Panjaitan, Panje F. Ponda juga tercatat sebagai penderita stroke. Lalu, bagaimana stroke bisa menyebabkan kematian? Stroke disebabkan oleh macetnya aliran darah ke otak. Aliran darah yang macet menyebabkan oksigen di otak berkurang. Hal ini berimbas pada rusaknya sel-sel saraf penting di otak. Seperti kita ketahui, otak merupakan sistem saraf pusat yang mengendalikan semua gerakan, pikiran, ingatan, emosi, dan suasana hati. Tak heran, penderita stroke mengalami hilangnya fungsi tubuh yang dikontrol oleh otak. Seperti sulit menggerakkan anggota tubuh, tangan dan kaki, sulit berbicara, dan gangguan fungsi menelan. Biasanya itu yang terkena 7 sama 12 di samping tangan dan kaki. Jadi biasanya kita melihat orang stroke itu orang yang jalannya pincang dan tangannya tidak bergerak, tangannya hanya gini aja. Jika saraf otak sebelah kanan mengalami penyumbatan, maka bagian tubuh sebelah kiri yang akan mengalami kelumpuhan. Sebaliknya, penyumbatan pada otak sebelah kiri menyebabkan kelumpuhan tubuh sebelah kanan. Paling parah, macetnya aliran darah ke otak akan mengakibatkan kematian. Gangguan pembuluh darah di otak rentan terjadi pada mereka yang di atas 50 tahun. Namun, bukan tidak mungkin penyakit stroke juga mengintai mereka yang di bawah usia 40 tahun. Rata-rata, kalau stroke usia muda itu kelainan pembuluh darah otak. Sebelum stroke bertambah parah, sebaiknya Anda melakukan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, kenalilah gejala stroke. Cukup pahamkah masyarakat kita dengan hal ini? Bisa ngomong tapi dia ngomongnya pelo gitu ya. Terus kadang-kadang tangannya nggak bisa satu, kadang dua-duanya. Kalau stroke parah itu diam, nggak bisa ngomong. Ini kaku kan, saya kakunya cuma sebelah atau yang di sebelah mana, di beberapa bagian aja. Tiba-tiba nggak punya rasa aja, nggak kena sakit, nggak kena dicubit pun nggak sakit gitu, biasanya seperti itu. Pusing bisa, gejalanya mungkin ini apa sih, badannya apa sih kayak susah digerakin gitu. Gejala stroke dimulai dari yang ringan hingga yang berat. Jangan abaikan sakit kepala yang sering Anda alami.
Kesemutan di tangan atau kaki juga menjadi awal datangnya stroke berat. Selain itu, gejala stroke juga disertai hilangnya sensitivitas, seperti tidak merasakan sakit saat dicubit. Sakit kepala itu pada permulaan biasanya sakit kepala, tapi setelah itu kalau stroke-nya sudah berjalan beberapa hari, sakit kepalanya hilang. Kesemutan itu juga permulaan dari lumpuh. Jadi kita harus hati-hati kalau kita merasa kesemutan. Ketidaktahuan gejala stroke dialami oleh Marlin Siwalite. Ibu berusia 47 tahun ini merupakan salah satu penderita stroke. Ia mengaku sering sakit kepala 1 tahun sebelum divonis stroke. Namun, ia mengabaikannya. Pusing di bagian pinggang, di kepala sedikit, tapi ya pikirnya itu nggak apa-apa ya, paling kalau itu kerok aja udah, nggak tahu mau gejala stroke. September 2012 lalu, ia mengalami Bell's palsy atau kelumpuhan otot pada salah satu sisi wajah, tangan, dan kaki kanan. Menurut dokter, stroke yang diderita Marlin diakibatkan penyakit hipertensi, merokok, dan konsumsi makanan berkolesterol tinggi. Untungnya, perempuan berdarah Ambon ini memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh. Wanita yang juga seorang pengusaha ini rutin menjalani terapi di salah satu klinik fisioterapi di Jakarta Selatan. Pagi tongkat pun nggak mau, apalagi kursi roda enggak lah. Aku harus berusaha, harus bangkit gitu. Biarpun jalannya terpatah-patah, bengkok-bengkok, ya harus paksa gitu ya. Ya sekarang udah bisa ke mall, udah bisa belanja. Marlin kini sudah kembali berjalan, makan, dan menulis dengan tangan kirinya. Latihan menggerakkan anggota badan yang lumpuh sering ia lakukan tanpa bantuan orang lain. Saat stroke menyerang, seringkali penderita stroke putus asa. Padahal, stroke bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Pertama, dengan menyembuhkan lebih dulu penyakit yang mendatangkan stroke, seperti kencing manis dan tekanan darah tinggi. Kedua, dengan terapi medik seperti fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi bicara. Fisioterapi bertujuan untuk mengontrol seluruh fungsi motorik, seperti latihan keseimbangan berdiri, berjalan, dan duduk. Okupasi terapi dilakukan untuk melatih gerakan aktivitas sehari-hari seperti makan, menulis, dan memindahkan gelas. Terakhir, terapi bicara untuk mengembalikan kualitas suara. Bicara pada pasien stroke macam-macam ya, ada yang namanya afasia, ada yang namanya disartri, bahkan pada stroke sering-sering terjadi gangguan pengelam. Nah, ini terapis lagi sedang ingin melakukan latihan bicara untuk disartri ya, pelok jadi ya. Nah ini untuk latihan kualitas suara, fonasinya ya. Kesembuhan pasien stroke tergantung dari tingkat keparahannya. Namun yang tak kalah penting adalah dukungan dari orang-orang terdekat agar si pasien tetap semangat. Bersamaan dengan terapi medik, obat herbal juga bisa membantu mengobati stroke. Apakah obat herbal yang dimaksud? Sesaat lagi di Warna, karena di balik warna banyak cerita.